Harga cabai rawit di Bojonegoro tembus Rp80.000 per kilogram. Hari pertama kerja, Wabub Nurul Azizah tinjau SMA Taruna Pameng Praja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali pada informasi aktual Sketsa Bengawan. Hadir dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Aisyah Tilawa, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awali informasi yang pertama. Menjelang bulan suci Ramadan, harga berbagai jenis cabai di pasar tradisional Bojonegoro merangkak naik. Cabai rawit merah yang sebelumnya dijual Rp55.000 per kilogram, kini meroket hingga menembus harga Rp80.000 per kilogramnya. Menjelang bulan suci Ramadan, harga berbagai jenis cabai di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bojonegoro merangkak naik. Kondisi tersebut salah satunya seperti yang terpantau di pasar tradisional Kota Bojonegoro pada Senin pagi. Kenaikan harga terjadi sejak sepekan terakhir. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya dijual Rp55.000 per kilogram, kini tembus Rp80.000 per kilogramnya. Selain itu, harga cabai lainnya yakni cabai merah keriting juga mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram, sekarang mencapai Rp60.000 per kilogram. Sementara untuk jenis cabai hijau kecil juga turut naik dari harga Rp30.000 per kilogram menjadi Rp40.000. Kemudian jenis cabai merah pelompong dari harga Rp40.000 per kilogram naik menjadi Rp60.000. Sumiati, salah satu pedagang di pasar Kota Bojonegoro, mengaku kenaikan harga seperti ini biasa terjadi saat menjelang bulan suci Ramadan. Selain banyaknya permintaan, kenaikan terjadi akibat menipisnya stok cabai di pasaran. Kondisi ini membuat pedagang resah dan menyebabkan omset mereka turun mencapai 30% dibanding seminggu lalu. Bu, niki lombok saniki hargane pinten, Bu? Naik nopo turun? Iya, lombok sing titik. Sing iki cabai rawit cabai rawit ya, saiki agak mundak sedikit. 1 kilo 80.000. Dulunya berapa, Bu? Dulunya ya sudah pernah 55, 60, 65, satu hari 2 hari ini naik. Kalau yang sampai hijau ini, Bu? Kalau yang hijau 40. 40 ya. Naik, Bu. Ya. Ya naik turun. Awalnya ya 35, ya 30, hari ini 40. Kalau yang keriting nih, Bu? Naik 60. 60.000. Iya. Saniki sepi nopo rame, Bu? Ya beginilah, Dek. Ya pasarnya ya sama roh dhewe yang ngene iki. Si penting didol lancar, mendino ya nyatane iso ganti barange. Nek niki soalnya dodole ya sedina utuh. Nek niku perkara niku kuwi. Persiapan Ramadan niku mboten ngaruh mboten. Ya sapisane ya persiapan itu ping pindhone ya mungkin stoknya gimana ya mancana arep riyo mestine sapa-sapa butuh dadine mundak. Menurut para pedagang, diperkirakan harga cabai akan terus merangkak naik hingga perayaan Hari Raya Idul Fitri mendatang. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, mendekati datangnya bulan suci Ramadan, harga bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban juga melambung tinggi. Kenaikan cukup tinggi terjadi pada harga cabai rawit yang menembus harga Rp80.000 per kilogram. Kondisi ini membuat lapak pedagang sepi. Sepekan menjelang bulan suci Ramadan, harga bumbu dapur di Kabupaten Tuban terus melambung tinggi. Kondisi tersebut salah satunya seperti yang terpantau di Pasar Baru Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban pada Senin pagi. Lonjakan harga cukup signifikan terjadi pada komoditas cabai dan rempah-rempah. Cabai rawit merah bahkan kini telah menyentuh harga Rp80.000. Padahal 3 hari yang lalu para pedagang menjualnya hanya Rp60.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit hijau sempat turun Rp30.000 per kilogram, naik kembali menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara harga cabai keriting dari Rp30.000 kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kondisi ini membuat hasil jualan pedagang di pasar sepi pembeli.
Beberapa pembeli juga mengurangi jumlah pembelian guna mengurangi pengeluaran. Cabai sama tomat. Bu, menjelang hari puasa ini harga cabai naik semuanya. Ini baru tahu berarti Bu ya? Ya baru kemarin. Berapa Bu naiknya tadi harganya? Naiknya cabai. Ya berapa aja? 1 kemarin kilo. ya 60, sekarang 80. 80. Ini udah biasa Bu ya kalau menjelang puasa? Pasti naik, semuanya naik. Ini rencana untuk apa Bu? Masak sendiri atau? Untuk masak ya juga Pesanan juga ini. Bu, kalau pas naik ini untuk pakai cabai dikurangi atau sama aja Bu? Di rumah? Sama ya, cuma pengeluaran nambah. Ini kan nggak mau Nggak kerasa ya Bu ya? Kerasa. Pedagang menyebut kenaikan juga diikuti harga rempah-rempah seperti jahe, lengkuas, dan kunyit yang rata-rata naik Rp4.000 per kilogram. Sementara untuk tomat justru mengalami penurunan harga dari Rp15.000 menjadi Rp5.000 per kilogram. Bu, harga cabai sekarang naik berapa Bu? Hampir 80 yang merah kecil. Kalau sebelumnya berapa itu Bu? Sebelumnya ya 60. 60. Kalau yang ini Bu, hijau ini Bu? Hijau yang mana ini? Yang hijau ya. Ini 50. 50 sebelumnya berapa? Sebelumnya 30, 35 paling larang kan. Nek sing cabai keriting abang itu? Keriting sebelum 45 ya 30 ya 25 di naik terus pokoknya mau puasa ini loh. Oh, mau puasa tiap hari itu naik terus ya. Kalau tomat sendiri Bu? Tomat kemarin belum turun ya 10.000 sampai 15, sekarang cuma 5.000. 5.000 sudah turun itu ya. Bu, selain cabai ini sing naik apa Bu? Mohon ini naik semua di laut yang naik. Yang ini pondok turun, sing kunir yang naik loh. Kunir berapa Bu sih? Kunir itu belinya sudah 22. Jadi Nah, tadi masih tak jual 22 loh, beli 22. Ya sih, tahu naik udah ini ya berapa? Naik baru ini naik. Naik berapa Bu? Naik 4.000. 4.000 ya Bu. Naik sini Bu. Laos Ini? ini. Langsung ya naik. Naik piro? Patangnya Naik 3.000. 3.000 dari berapa? Kemarin 11, sekarang 15. Pedagang berharap agar harga cabai bisa kembali normal sehingga jumlah penjualan mereka bisa kembali stabil. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, hari pertama kerja, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah meninjau progres pembangunan SMA Taruna Pamong Praja. Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Wabub meninjau progres pembangunan gedung, fasilitas ruang belajar, hingga mengecek kesiapan sekolah setempat agar dapat dibuka untuk tahun ajaran 2025 ini. Usai dilantik, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah Senin pagi melakukan kunjungan kerja pertamanya dengan meninjau progres pembangunan SMA Negeri 2 Taruna Pamong Praja, Jawa Timur, yang juga merupakan satu-satunya sekolah Taruna Pamong Praja di Indonesia. Dalam kunjungannya ini, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah didampingi secara langsung Kacapdin Provinsi Wilayah Bojonegoro, pejabat Sekda, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bapeda, Kadis Pendidikan, Ketua TPPKK Cantika Wahono, dan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Pamong Praja. Pada kesempatan ini, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menyampaikan jika dirinya bersama dengan sejumlah pihak meninjau SMA Negeri 2 Taruna Pamong Praja, baik pengecekan ruang kelas pembelajaran, kemudian asrama putri dan putra, hingga kesiapan dibukanya penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2025. Menurutnya, adanya SMA Negeri 2 Taruna Pamong Praja menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Bojonegoro. Di sisi lain, sebagai salah satu upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia, SMA Negeri 2 Taruna Pamong Praja sendiri direncanakan bakal mulai dibuka penerimaan siswa baru pada bulan Maret dan April tahun ini. Selain proses pengerjaan gedung saat ini sudah hampir selesai dan tinggal tahapan penyusunan kurikulum yang masih digagas. Nurul Azizah menambahkan, mengingat SMA Negeri 2 Taruna Pamong Praja yang berkaitan dengan kedisiplinan, maka perlu adanya sinergitas dengan sejumlah pihak, baik Dinas Pendidikan Provinsi, TNI Angkatan Darat, IPDN, serta alumni IPDN di Bojonegoro. Ini kami bertanggung jawab tadi Pak Presiden ada dan OPD terkait dan
Dan dalam hal dari provinsi adalah dari cabang dinas Pak Hidayat Rahman dan Pak Kepala SMA 2, yaitu untuk cek persiapan di tahun ajaran 2025 yang insya Allah nanti dimulai prosesnya pada bulan Maret, kemudian bulan April untuk penerimaan siswa. Dan saat ini proses penyusunan kurikulum, dan hari ini kita tadi untuk cek lokasi, manakala di dalam pelaksanaan ada plan A, plan B, yaitu untuk asrama laki-laki dan asrama perempuan, termasuk juga untuk kelas pembelajaran. Karena SMA Taruna ini adalah SMA yang berkaitan dengan kedisiplinan, maka nanti pelaksanaannya juga merujuk terkait dengan sinergi Angkatan Darat, IPJN, alumni yang ada di Bojonegoro dan Dinas Pendidikan. Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro Tuban, Hidayat Rahman mengatakan, untuk tahapan pertama, SMA Negeri 2 Taruna Pamong Praja ini bakal menerima peserta didik baru sejumlah 200 siswa. Jadi terkait dengan tenaga pengajarnya, maka yang pertama begini, karena angkatan pertama ini yang diambil 200, maka beberapa sekolah penyangga SMA 1, SMA 3, dan SMA MT itu siap, sehingga guru-guru yang seharusnya pada saat di sini itu minimal mengajarnya 24 kurang, maka tidak terlalu jauh. Tentu kurikulum yang nantinya akan dibahas dalam waktu dekat ini, maka ada guru memang dari SMA 2, kemudian juga memang guru-guru yang spesifik ya tentu dari Kesapapaan, IPDN, kemudian dari Kodam itu TNI Pak ya, pengasuh dan pelatihan. Untuk sekolahnya bisa menampung berapa siswa ini? Kuotanya? Jadi di sini kan untuk tahap pertama ini kita ngambil 200 siswa ya. Nah, padahal secara umum awalnya SMA 2 kan 324, ada 124. Maka 124 itu kita taruh di sekolah-sekolah terdekat. Namanya istilahnya sekolah penyangga. Edo Jodialdian, JTV, Bojonegoro. Teguk Persinga lewat adu penalti, Persewangi juara Liga 4 Jawa Timur. Informasi tersebut hadir usai jeda pariwara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Persewangi Banyuwangi sukses menjuarai Liga 4 Asprof PSSI Jawa Timur setelah menundukkan Persinga Ngawi lewat drama adu penalti. Pertandingan sengit ditunjukkan kedua tim dari mulai awal pertandingan. Laga final Liga 4 Asprof Jawa Timur antar Persewangi Banyuwangi melawan Persinga Ngawi digelar di Stadion Ketonggo Ngawi pada Minggu 23 Februari 2025. Kedua tim bermain saling menyerang sejak awal pertandingan. Namun tim tamu Persewangi harus bermain dengan 10 pemain setelah salah satu pemainnya diganjar kartu merah. Persewangi tampil percaya diri sejak awal dan langsung unggul di menit ke-12 melalui gol Akbar Syakira. Tapi Persinga tak tinggal diam dan berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-65 lewat aksi Yoga Prasetya. Skor 1-1 bertahan hingga babak kedua usai. Pertandingan kemudian dilanjutkan dengan babak adu penalti. Dari 4 penendang penalti, hanya 1 eksekutor Persewangi yang gagal membuat gol. Sedangkan 3 eksekutor Persinga gagal mencetak gol. Hingga skor adu penalti berakhir 3-1. Hasil ini memastikan Persewangi keluar sebagai juara Liga 4 Asprof Jawa Timur. Pelatih Persewangi, Alexander Saununu, mengaku bangga dengan capaian yang diraih timnya.
Selanjutnya pemain akan mempersiapkan diri dalam lanjutan Liga 4 Nasional. Saya rasa kan tim-timnya bagus lah, kalau sudah masuk nasional itu pasti pada siap semua. Ya kita juga persiapan, kita kan banyak pemain yang cedera, kita 3 orang lutut semua nggak bisa ini. Cadangan juga terbatas, kita cadangan juga kita masukin pemain yang cedera untuk memenuhi aja kuota itu cadangan. Memang dari target awal Banyuwangi juara coach ya? Iya, target dari ownernya harus juara gitu. Iya, kalau untuk persiapan teman-teman nanti di Liga 4 Nasional? Ya, kita tetap persiapan karena mau masuk bulan Ramadan kan ya mungkin kita libur lah, mungkin kita libur 10 hari, habis itu tetap kita latihan mungkin sore. Kemungkinan untuk mengajukan lapangan di wilayah Banyuwangi ya, nanti biar tuan rumah? Ya, yang pemilik aja, owner aja yang ini. Ya, kita tetap persiapkan latihan untuk pemain ya. Masalah nanti mau siapa tuan rumah, nanti biarin Pak Pres yang ini. Ya, makasih Coach. Ya. Sementara itu, manajer Persinga Ngawi, Andri Budi Setiawan, mengucapkan banyak terima kasih dengan dukungan supporter dan penonton. Permintaan maaf juga disampaikan karena hanya mampu menjadi runner-up di Liga 4 Jawa Timur. Pihaknya akan terus mengevaluasi untuk persiapan Liga 4 Nasional April 2025 mendatang. Ofisial manajer Persinga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Ngawi, terima kasih kepada supporter Persinga, dan kami mohon maaf cuma bisa mengantar di juara 2 nasional. Tapi ini sebagai motivasi, sebagai cambuk buat kita. Kegagalan adalah kunci keberhasilan. Akan kami jadikan motivasi dan nanti kita kalau Liga Nusantara kita bisa bermain dengan bagus. Insya Allah kita akan menambah 5 pemain dari luar. Apa posisinya Pak yang perlu ditambah? Kiper, striker, sama stopper. Diketahui hasil final dari pertandingan Liga 4 Asprof Jawa Timur, juara 1 Persewangi Banyuwangi, juara 2 Persinga Ngawi, juara 3 PS Mojokerto Putra, dan juara 4 Persema Malang. Itu Wahyu, JTV Ngawi. Sementara itu pemirsa, gelaran Liga 4 Asprof PSSI Jawa Timur di Stadion Ketonggo Ngawi berlangsung lancar. Ketua Asprof PSSI Jawa Timur memberikan apresiasi tersendiri dengan gelaran tersebut. Stadion Ketonggo Kabupaten Ngawi sukses menjadi tuan rumah mulai babak penyisihan mulai 8 besar, semifinal hingga final Liga 4 Jawa Timur. Hal ini disampaikan Ketua Asprof PSSI Jawa Timur Ahmad Riyad yang memberikan apresiasi terselenggaranya Liga 4 Jawa Timur. Menurutnya, meski dalam laga final yang mempertemukan tuan rumah Persinga Ngawi melawan Persewangi Banyuwangi dengan berakhir kekalahan tuan rumah, namun supporter dan pendukung tetap dapat berjiwa besar sehingga pertandingan berjalan sukses dan lancar. Melihat kondisi tersebut, Kabupaten Ngawi layak untuk dijadikan tuan rumah di event-event selanjutnya. Meski begitu, ke depan untuk mempersiapkan bibit-bibit atlet, pihaknya menyarankan beberapa lapangan di tiap kecamatan memiliki kualitas hampir sama dengan lapangan stadion. Hal ini sesuai dengan Kepres tahun 2019 agar terbentuk tim dan atlet sepak bola yang berkualitas. Ngawi berhasil dengan sukses melaksanakan laga semifinal dan final Liga 4 dengan baik dan sangat memuaskan. Walaupun hasilnya tuan rumah tidak bisa jadi juara nomor 1, tidak beruntung, tapi diterima dengan jiwa besar dan fair play yang dijalankan. Di sini menandakan bahwa pertandingan ini fair, pertandingan ini baik dan perlu diapresiasi. Terima kasih untuk Manpel, untuk Pak Bub yang support terus pelaksanaan di sini. Pemerintah Ngawi juga support, kita beri kesempatan ternyata bisa. Tidak menutup kemungkinan akan datang terus akan seperti itu. Jajaran dari Polres juga backup penuh dan pengamanannya alhamdulillah. Berarti Ngawi sudah layak untuk event-event selanjutnya dari Liga 4. Pak, kemarin dari pelatih itu mengeluhkan waktu recovery yang terlalu pendek Pak dari semifinal ke final. Untuk tim silakan wawancara berarti masing-masing. Untuk secara garis besar dari Asprof bisa bicara dengan saya tidak boleh menilai tim A, tim B, tidak boleh. Semua adalah anak-anak saya di sini.
Tapi secara umum regulasinya untuk recovery yang hanya 2 hari itu memang untuk final harus siap semuanya. Toh lawannya juga seperti itu. Jadi tidak hanya Ngawi aja, tapi semua merasakan seperti itu. Ya. Seperti diketahui, gelaran Liga 4 Asprof PSSI Jawa Timur telah selesai. Hasil dari pertandingan tersebut telah terpilih beberapa tim yang mewakili Jawa Timur pada Liga 4 Nasional di bulan April mendatang. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, warga di Kabupaten Tuban dihebohkan dengan kemunculan seekor ular piton besar terbaring di atas kursi. Binatang melata itu berusaha menggeliat masuk melalui jendela rumah. Kejadian ini pertama kali diketahui pemilik rumah saat hendak sholat subuh berjamaah. Inilah penampakan ular jenis piton yang berusaha masuk ke dalam rumah warga di Desa Sumber Agung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban pada Sabtu pagi. Binatang melata ini terlihat sedang bersantai di atas kursi dan kemudian berusaha masuk rumah warga melalui jendela. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh Edi Haryanto, pemilik rumah saat hendak sholat subuh berjamaah. Edi saat itu tak menyadari kehadiran ular tersebut lantaran warna kursi dan kulit ular hampir sama. Namun saat hendak menutup pintu rumah, Edi kaget melihat kepala ular yang bergerak masuk melalui jendela rumahnya. Merasa khawatir, pemilik rumah langsung melaporkan kehadiran ular tersebut kepada petugas Damkar Tuban. Tak lama kemudian, petugas Damkar tiba di lokasi kejadian dan melakukan penangkapan terhadap ular dengan panjang lebih dari 3 meter tersebut. Selanjutnya, ular jenis piton ini langsung dibawa ke tempat penangkaran sementara di kantor Satpol PP dan Damkar Tuban. Bahwa pagi-pagi mau sholat subuh, yang bersangkutan ini mau sholat jamaah, buka pintu di tempat duduk teras rumahnya ada ular jenis piton. Kebetulan ular ini antara lurik ularnya sama kursinya ini hampir-hampir sama, hampir mirip, jadi nggak begitu kelihatan. Melihat itu kaget yang bersangkutan, segera telepon kami. Mendapati laporan tersebut, tim kami segera meluncur dari Makutuban. Dan itu ularnya posisinya ini ya, hendak masuk rumah gitu nih? Posisinya sedang beristirahat kelihatannya, ya agak gerak. Dia di atas kursi itu, kemudian kepalanya ada di kaca jendela. Jadi kaca jendela itu dia gerak-gerak gitu, tapi menjauhi pintu. Itu jenis apa ini? Jenis piton. Panjang? Panjang kurang lebih 3 meteran lebih ya. Seluruh ular yang ditempatkan di penangkaran sementara ini selanjutnya akan diserahkan kepada pecinta reptil, kebun binatang, dan sebagian lagi dilepas liarkan ke habitat asalnya. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sesaat lagi pemirsa, kami akan hadirkan informasi mengenai kreasi ibu rumah tangga yang memproduksi keripik kulit patin. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Jombang sukses mengembangkan usaha camilan berbahan dasar kulit ikan patin. Dengan ketekunannya, perempuan ini memproduksi kulit patin menjadi keripik yang gurih dan renyah. Dan berikut liputannya untuk Anda. Devi Susanti, ibu rumah tangga asal Dusun Kalianyar, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, sukses mengembangkan usaha camilan berbahan kulit ikan patin. Usaha yang dirintis sejak 5 tahun silam ini kini terus berkembang dan memiliki banyak pelanggan.
Ibu berusia 41 tahun ini mengaku setiap harinya menyiapkan kulit patin untuk dimasak menjadi camilan keripik. Caranya, kulit patin yang sudah didapatkan dari pengepul ini langsung dibersihkan dengan air mengalir. Sebelumnya, sisa-sisa daging ikan dibersihkan agar hasil dari kulit patin ini bisa maksimal. Sambil direndam dengan air garam kasar dan jeruk nipis untuk menghilangkan sisa amis, perempuan ini menyiapkan aneka bumbu rempah, mulai dari jahe, daun jeruk, ketumbar hingga bawang putih. Seluruh bumbu ini diblender menjadi satu sebelum dicampur dengan tepung. Saat bahan sudah jadi, kulit patin dicelupkan agar bumbunya menyatu dalam kulit patin sebelum dimasukkan ke penggorengan. Devi mengaku mengawali usaha ini karena memang orang tua dan suaminya pernah menjadi pembudidaya ikan patin. Untuk memanfaatkan kulitnya, dirinya mengikuti pelatihan yang digelar oleh dinas setempat. Dari situlah akhirnya ibu rumah tangga ini tekun mengembangkan usaha rumahan. Kalau untuk pemasaran, alhamdulillah sudah agak luas ya. Kalau untuk mendekati lebaran biasanya bisa naik sampai 3-4 kali lipat dari hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa dipasarkan di mana? Kalau hari-hari biasa itu saya taruh di toko-toko, bazar-bazar, di dinas, pesanan. Harga, Bu? Untuk harganya kalau 1 kilo itu 95.000 kalau kiloan. Kalau untuk kemasan food seperti ini 10.000. Ini 60 gram. Produk camilan keripik kulit patin ini kemudian dijual kepada para pelanggan di toko pusat oleh-oleh Jombang, termasuk melayani pemesanan online. Sementara harga termurah kemasan kecil dipatok Rp10.000 dengan jumlah produksi 25 toples kemasan per harinya. Selama bulan puasa dan lebaran, pesanan camilan keripik ini akan mengalami peningkatan drastis hingga mendekati lebaran. Saiful Mualimin, JTV, Jombang. Sementara itu pemirsa, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan platform digital, eksistensi radio tetap menunjukkan kekuatannya sebagai media penyampai informasi. Salah satunya Radio Moderato FM di Kota Madiun. Radio ini tidak hanya mempertahankan siarannya tetapi juga menyimpan berbagai bukti sejarah perkembangan teknologi penyiaran. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya platform digital, eksistensi radio tetap menunjukkan kekuatannya sebagai media penyampai informasi dan hiburan. Salah satunya adalah Radio Moderato FM di Kota Madiun yang telah berdiri sejak tahun 1971 dan tahun ini berusia 54 tahun. Radio Moderato FM memiliki koleksi berharga, mulai dari puluhan disk piringan hitam yang digunakan pada era 1980-an dengan gramofon, kaset pita audio hingga perangkat radio yang mendukung format kaset pita, CD, serta piringan hitam. Koleksi ini menjadi bukti nyata perjalanan panjang teknologi radio di Indonesia, salah satunya radio ini. Program Direktur Radio Moderato FM, Dian Ratna mengatakan, menjaga eksistensi radio di tengah perkembangan teknologi ini memang tidak mudah. Pihaknya terus beradaptasi dengan menambah konten di media sosial, menyediakan layanan streaming radio, dan menghadirkan berbagai program menarik yang relevan dengan pendengar saat ini. Tahun ini sudah 54 tahun. Sebenarnya ini perjuangannya bukan satu hal yang mudah. Banyak hal yang harus kami lakukan untuk bisa tetap eksis. Apalagi sekarang ini memang digitalisasi luar biasa ya. Jadi kami juga mengikuti perkembangan zaman. Radio tetap mengudara bukan hanya melalui radio analog tetapi juga media streaming. Baik itu di on ears, lalu ada aplikasi juga Moderato FM, lalu ada di website juga. Pokoknya banyak ya aplikasi yang bisa digunakan untuk mendengarkan Radio Moderato. Selain itu program-program kami yang ada di on air ini kami buatkan turunannya di online. Jadi apa yang ada di on air itu kontennya dibikin semenarik mungkin melalui media sosial supaya masyarakat juga bisa dapat ya. Apalagi Gen Z saat sekarang ini memang lebih seneng main media sosial. Jadi kita mau nangkap itu melalui media sosial.
Dengan mengikuti perkembangan zaman, radio Moderato FM terus menarik perhatian pendengar dari berbagai kalangan. Langkah ini membuktikan bahwa radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat, menjadi media penyampai informasi dan hiburan yang efektif, bahkan di era digital seperti sekarang. Di balik perkembangan teknologi yang semakin canggih, radio tetap menjadi saksi sejarah sekaligus media yang selalu berinovasi. Moderato FM menjadi contoh nyata bagaimana sebuah radio lokal bisa terus bertahan dan relevan hingga kini. Aikal Uda, JTV, Madiun. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.